Bib? Yang bahan lucunya itu, Bib? Contoh dulu, Nah, saking sebelnya kaum Nabi Nuh sama nabinya. sama nabinya, Iya. sama Nabi Nuh. Hmm. Itu orang nganggap tuh kaum Nabi Nuh tuh, Nuh ini udah gila. Kena bikin kapal dengan kayu gila gitu ya. Bukan kapal dengan kayu, Hmm. bikin kapal di musim kemarau dan kapalnya di atas gunung. Orang di bawah harus dibikin ya. Bukan di atas gunung gitu ya. Iya benar. Di atas gunung, orang bikin kapal tuh di pinggir laut. Nah, itu atau di sungai gitu kan. Nuh udah stres ya tadi. Iya. Nah, ini udah stres. Yuk kita bareng-bareng aja, apa namanya, Berakin kapal Nabi Nuh ini. kapal Nabi Nuh. Jadi kasarnya dibikin toilet umum bagi masyarakat, mungkin senegaranya Nabi Nuh Bikin toilet di sana. bikin toilet di sana. Sampai beraknya menggunung lah gitu ya. Tapi jadi kalau banyaknya orang buang air besar di situ, apa namanya, pada berak di situ, Iya. banyak hampir satu. Ketika ya memang udah Allah ya, kalau Allah udah maunya. Tapi ini cerita lucu. Jadi ceritanya setelah apa namanya, orang pada berak, ada satu orang buta. Orang buta ini udah benci banget sama Nabi. Mana perabi Nabi itu di atas gunung, katanya. Orang buta ini naik ke atas gunung ini. Mau ngapain? Saya mulas, katanya. Hmm. Pengen bawa, katanya pada di sana, Bang. Iya di sana, katanya. Udah berakin aja. Buang hajatnya gitu. Buang hajatnya. Orang buta ini itu mengajar sih. Saking bencinya malu. Iya. Akhirnya dia ke sana berjalan. Nah, ketika beliau datang ke tempatnya Nabi Nuh, akhirnya beliau buang hajat. Buang hajat. Habis buang hajat itu, beliau kan namanya buta ya, Nggak ngeliat. nggak ngelihat, Iya. kayak gitu, buta. Dia bingung gitu loh, sambil ngeraba-raba, akhirnya dia kejeblos gitu. Jeblos Ya, ke dalam ke dalam kotoran kalau manusia. kotoran manusia tadi yang menggunung tadi. Iya, kejeblos. Wah, kayak gitu. Pas bangun, dia ngeraup mukanya karena penuh kotoran. Iya. Kayak gitu. Nggak kebayang dah gitu Penuh ya. kotoran. Kotoran orang-orang zaman dulu kan gimana kan gitu. Dia gini, pas buka dia melek. Wah, ini nih berkah ini nih di sini nih, katanya. Bekas dari kotoran tadi kan. Bikin saya apa namanya, bisa melek. Akhirnya Bisa melihat lagi lah gitu ya. kabar itu tersebar luas di masyarakatnya Nabi Nuh alaihissalam, bahwa kotorannya itu mujarab untuk pengobatan. Ya namanya mungkin orang primitif ya zaman dulu. Iya. Yang ngikutin aja. Akhirnya kotoran manusia yang sudah menggunduk itu kayak gitu diangkutin lagi, diambilin lagi sampai dikerik-kerikin yang kering. Sampai benar-benar bersih gitu. Habis lagi gitu Jadi ya. Nabi Nuh ini ya biarin aja, nanti juga dibersihin sendiri. Benar dibersihin sendiri. Karena tadi buat hinaan buat Nabi Nuh, habis itu bersih lagi sama dia gitu. Sampai bersih lagi. Itu keunikan saat proses pembuatan Kapalnya gitu ya. dulu. Saat membuat ini kapal kan hampir berapa kali lipat dari Titanic kan, besar. Iya. Karena menampung beberapa makhluknya. Semua makhluk masuk pada ya. Yang diriwayatkan semua makhluk berpasang-pasangan ke situ. Iya. Berarti saya harus buat bahtera atau perahu yang besar. Ini gimana? Kayunya dari mana? Akhirnya ada namanya masyarakat Nabi Nuh itu namanya Aus. Aus ini beliau raksasa ya. Diriwayatkan tingginya aja 600 siku. Loh, jauh tinggi orangnya ya. Tinggi. Usianya riwayat tuh menurut riwayat itu 4.500 tahun. Bahkan beliau sampai hidup ke zamannya Nabi Musa alaihissalam. Jauh hidupnya ya. Hidupnya jauh. Akhirnya minta bantuan ke beliau, tapi beliau minta syarat bahwa intinya beliau minta makannya yang banyak. Sedangkan Nabi Nuh alaihissalam itu kan tidak punya makanan banyak, stok makanan banyak. Aduh gimana? Nah, disiapkanlah roti. Oh nggak bakalan cukup Buat makan dia. Oh segini cukup, kurang katanya. Ya gini, ini bisa cukup buat kamu. Cuman dengan cara. Gimana caranya ya Nabi?
caranya kamu baca bismillah. Gimana bismillah tuh? Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Coba ikutin itu. Nah, ini ya karena memang beliau sedikit hormat kepada Nabi Muhammad SAW. Ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Itu roti sepotong pun belum habis, udah kenyang. Nah, ini padahal dia segede itu orangnya gitu ya. Segede sepotong. Nah, makanya di situ pelajaran buat kita bahwa pentingnya kita berdoa ketika kita mau makan. Benar. Wah, ini dibantu dengan beliau kayak gitu. Ada riwayat mengatakan itu kayu jati, kayu jati emas dari Jawa. Pengambilannya kayak gimana ya Allah alam dimurah. Yang jelas dipanggulnya sama makhluk raksasa. Setelah ini kapalnya jadi ya. Ya bagi mereka orang yang mempunyai hidayah, manusia yang dapat hidayah dari Allah, yang kaya, bilangnya ya enggak mau kayak gitu, karena orang benci. Iya. Kalau orang udah kotor hatinya ya susah. Benar. Kan kalau orang kotor karena kotoran manusia pun bisa sembuh, kayak gitu, bisa bersih lagi. Tapi kalau orang udah kotor hatinya susah sembuhnya. Kayak gitu. Bahkan mereka ini tertutup untuk mendapatkan hidayah dari Allah. Akhirnya beberapa golongan Nabi Nuh alaihissalam ikut ke kapal. Dan beberapa makhluk ya hayawan ikut berpasang-pasangan ke sana. Seperti ayam, kambing, kucing ikut ya. Kucing, anjing. Tapi ada cerita lucu juga nih masalah anjing sama kucing ini. Gimana cerita lucunya di zaman Nabi Nuh ini? Iya. Ini dulu pernah saya kupas di waktu kita ngaji ya. Iya. Jadi ini lucu. Ini sungguh cerita lucu tapi ada muatannya juga. Jadi Nabi Nuh alaihissalam itu waktu itu memerintahkan kepada penumpang. Woro-woro kalau bahasa Jawa itu apa namanya? Peringatan kayak gitu. Pengumuman kita kumpul. Ada di situ Nabi Nuh itu ceramah. Inti dari ceramahnya itu mohon sampai banjir reda, jangan ada yang menyalurkan fatwa. Jadi nggak boleh dikawin. Berpasangan. Iya. Karena takutnya nanti berkembang biak dan melebihi kapasitas perahu yang ujungnya tenggelam juga. Iya. Mohon untuk sementara waktu kayak gitu loh, menahan diri dari nafsunya. Ini suruh puasa nafsu. Semuanya, bahkan hayawan harus kuat gitu. Hewan aja disuruh puasa gitu. Jangankan manusia gitu ya. Kayak gitu. Satu takutnya tambah penuh, keduanya takutnya stok makanan nggak cukup. Benar. Nah, akhirnya singkat cerita, semuanya mematuhi. Barang siapa yang tidak mematuhi, kena undang-undang. Kalau zaman sekarang ya. Iya, zaman sekarang lah itu ya. Kena UUD, dihukum 5 tahun penjara kan bisa gitu. Singkat cerita, anjing ini tidak nggak tahan nafsunya gitu. Nggak tahan nafsunya. Hanya diumpet-umpetan, melakukanlah hubungan antara sesama anjing. Iya, pasangan dia lah gitu ya. Jadi kalau ada orang yang melakukan hubungan yang dilarang berarti anjing. Iya benar. Berarti anjing. Gitu. Anjing. Ya. Karena kan hubungan terlarang. Ya bukan terlarang ya. Anjing bukan terlarang berarti. Jadi kalau ada yang melakukan hubungan terlarang, ya anjing. Iya. Singkat cerita mereka lagi berhubungan syahwat. Kucing nggak sengaja lewat. Iya, kucing nggak sengaja lewat ini ya. Sengaja lewat. Ketahuan, wah ini gua lapor ini ke Nabi, ke atasan, ke Nabi. Iya. Laporan. Ya Nabi, aku tadi lewat nggak sengaja ya. Ada penumpang yang melanggar UUD. Iya, aturan lah gitu ya. Aturan. Siapa namanya? Anjing. Iya. Gitu. Oh, berarti dia melakukan hubungan terlarang. Iya. Oh, anjing. Hubungan terlarang itu anjing. Singkat cerita dipanggil anjing ini. Panggil di sidang rapat. Nah, intinya di sidang. Pas
di sidang itu dihukum lah, intinya kamu dihukum, bahkan kamu akan dihinakan seumur hidup kamu sampai yaumil akhir nanti. Hinanya tuh ya sekarang kan hukumnya dia tuh najis ya. Maka najisnya itu udah tahapan najis paling berat lah, itu najis mukul aja. Hanya karena memang dengan legowo, anjing dia malu tapi legowo ya, nerima lah, nerima dia. Nah selesai sidang kayak gitu, dia munajat sama Allah. Ya Allah, aku memang melakukan kesalahan, sesuatu yang dilarang oleh Nabi-Mu ya Allah. Iya. Dan saya terima kesalahan saya. Tapi kesalahan saya ini menjadi aib buat saya. Begitu. Sedangkan segala sesuatu yang membicarakan aib itu engkau tidak suka, sekalipun itu kesalahannya. Aku sekalipun salah, aku pun juga makhlukmu ya. Bahasanya kita, aku banding ya. Dari ojin banding jadi ya. Aku pengen adil. Iya. Aku kan sekarang menerima hukuman. Tapi aku juga mau makhluk ataupun dia makhluk ya yang menceritakan aibku, tolong dihukum dengan hukuman yang sama. Iya. Intinya aku cuma pengen keadilan. Kalau aku aja sanggup menerima hukumanku, kayak gitu. Harusnya orang yang membicarakan aib itu kan dosa. Iya. Kayak gitu. Nah, beliau juga dihukum. Oh begitu keinginan. Akhirnya kucing pun dihukum dengan hukuman yang sama. Kayak gitu. Jadi dihukumnya dengan aib. Makanya sampai detik ini kalau kucing kawin ketahuan, karena kan dia kan ceritanya ngetahuin sesuatu yang lagi bersenggama. Akhirnya dia ngebicarain aib ya. Iya. Gitu sesama hewan, bukan sesama manusia. Membicarakan aib. Akhirnya sekarang dia dihukum dengan aib. Makanya kalau orang-orang kita lagi diam, meow, lo kawin tuh, jadi ketahuan. Udah ribut aja kucing kawin ini gitu ya. Di situ kita melihat betapa agungnya Allah gitu. Adilnya. Iya benar. Allah tuh adil. Yang anjing dapat hukumannya dengan sesuatu yang berat, bahkan sampai sekarang. Kucing pun karena berbicarakan aib, dia dihukum dengan aib yang sama. Benar. Wah, bukan kucing berantem, pasti kucing kawin. Tapi di sini ada pelajaran bahwa intinya membicarakan aib seseorang itu jangan, apalagi menjelekan. Iya. Walaupun itu aib itu benar, tapi itu adalah aib. Kalau bisa cukup tahu kita aja. Jangan membicarakan. Kalau kucing aja dihukum apalagi gitu. Iya benar. Kan begitu. Iya. Cerita. Jadi kucing pun dapat hukuman sampai sekarang, anjing pun dapat hukuman. Bahwa anjing, kita contoh ke anjing bahwa harus patuh dengan perintah Nabi. Iya. Kalau anjing aja mau mematuhi perintah Nabi, harusnya kita harus lebih mematuhi perintah Nabi. Jadi kalau orang ada yang melanggar perintah Nabi, berarti anjing. Dan kalau ada orang yang melanggar hubungan terlarang, berarti anjing. Gitu ya. Orang yang melanggar aturan Nabi adalah anjing. Orang yang melakukan hubungan terlarang adalah anjing. Kan begitu. Berarti anjing itu dari zaman Nabi dari kutuk berarti ya, gitu. Iya. Sudah dapat hukuman. Sudah dapat hukuman dari Nabi Nuh alaihissalam gitu ya. Karena dia intinya tidak mematuhi. Karena bahaya nanti kalau berkembang biak bahaya. Iya, terlalu sekali. Iya. Karena kan berapa